Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Fa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa amma ba'du ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala dan kemudahan darinya, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Syarhu Usulil Iman yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dan masih berkenaan atau berkaitan dengan usul iman atau aslul iman yang kelima, yaitu al-imanu bil yaumil akhiri, di mana al-Imam Asy-Syaikh rahimahullahu taala membagi bentuk keimanan kepada hari akhir kepada tiga bagian. Yang pertama adalah mengimani hari kebangkitan, al-imanu bil ba'tsi, bahwa ketika tegak hari kiamat atas izin dan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, maka semua yang diwafatkan oleh Allah dari makhluk-makhluk yang bernyawa dan kemudian makhluk-makhluk yang dibebani syariat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka akan dibangkitkan oleh Allah. Kemudian yang kedua adalah al-iman, mengimani adanya hisab, dan kemudian juga mengimani adanya jaza atau pembalasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pembalasan yang akan dilakukan oleh Allah itu dibangun di atas hisab atau di atas perhitungan. Ketika Allah menampakkan apa yang tercatat dari amal-amal hamba-hambanya, sehingga tegaklah hujjah, tegaklah alasan bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk membalas setiap perbuatan hamba Allah,
baik dia beriman kepada Allah dan kemudian taat kepada Rabbnya, ataupun sebaliknya, baik dia kufur atau dia bermaksiat dan ingkar kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ini diantara makna firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengatakan yauma yaqumul ashhad, hari di mana para saksi itu mereka berdiri. Artinya akan banyak saksi-saksi bagi seorang hamba Allah, dan semua itu dilakukan oleh Allah, diizinkan oleh Allah semata-mata agar Allah tidak menzalimi siapapun di antara hamba-hambanya ketika Allah memberikan balasan. Makanya tangan bersaksi, mata bersaksi, pendengaran bersaksi, kaki bersaksi, dan kemudian catatan amal pun akan menjadi saksi. Para malaikat bersaksi, dan amalan-amalan hamba Allah dari ketaatan ataupun dari kemaksiatan akan bersaksi di hadapan Allah bahwa si fulan itu seperti ini dan seperti itu. Kemudian di antara bentuk keimanan yang ketiga, itu adalah ketika seseorang mengimani adanya surga dan kemudian neraka Allah Subhanahu wa taala. Iman akan keberadaan surga dan neraka itu di antara bentuk keimanan kepada hari akhir. Karena tidak sedikit di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala tidak mempercayai adanya surga, ataupun mereka juga tidak percaya adanya neraka Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak yakin bahwa surga dan neraka itu sudah ada sekarang, atau bahkan bisa jadi mereka sama sekali tidak yakin adanya surga dan neraka, atau mungkin ragu, atau mereka kemudian menganggap bahwa surga itu tidak ada, atau ada namun akan binasa, akan hancur, akan hilang tempat itu. Ini diantara kekeliruan tentang surga dan neraka pada hati sebagian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh mengatakan, "Ats-tsalitsu al-imanu bil jannati wan nar." Di antara bentuk keimanan kepada hari akhir adalah beriman kepada surga dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Keduanya ciptaan dan makhluk Allah. Keduanya ciptaan dan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan wa annahuma al-ma'alul abadi lil khalqi, bahwa surga dan neraka itu tempat kembali yang abadi bagi makhluk-makhluk Allah yang berhak hidup dan menghuninya selamanya. Orang-orang yang beriman kepada Allah, tempat kembali abadi mereka adalah surga, jannah. Meskipun mereka kemudian menyicipi azab Allah di dalam neraka. Dan inilah yang mengkhawatirkan dan menakutkan bagi orang-orang yang betul beriman seperti para sahabat. Mereka takut harus merasakan neraka Allah, padahal mereka dijamin tidak pernah masuk surga Allah. Banyak di antara mereka yang dijamin. Banyak di antara mereka yang masuk surga tanpa hisab. Tapi mereka masih tetap khawatir bahwa neraka ditetapkan oleh Allah menjadi tempat kembali mereka. Dan neraka adalah tempat yang abadi bagi para penghuni yang berhak menghuninya selamanya. Dari kalangan orang-orang kufar, orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Jalla Jalaluh, mereka selamanya di dalam neraka Allah. Itu sebabnya kenapa Syekh mengatakan al-ma'alul abadi, tempat kembali, tempat tinggal yang abadi bagi seorang hamba Allah Jalla Jalaluh. Fal jannatu darun na'im. Surga itu adalah tempat kenikmatan. Yang ada di dalam surga itu hanya kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kesengsaraan di dalamnya sedikit pun.
Yang ada hanya kenikmatan hakiki, kenikmatan yang betul-betul menyenangkan dan membahagiakan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti kenikmatan dunia, faniyah. Nikmat dunia itu fana, nikmatnya hanya sejenak, hanya sesaat, ataupun kalau lebih panjang dari itu akan dihentikan oleh kematian. Tidakkah kita mengambil pelajaran dari sabda Nabi yang mengatakan, "Aktsiru min dzikri hadhimil ladzat." Perbanyak mengingat perkara yang menghancurkan kenikmatan. Apa? Kematian. Silahkan nikmati kenikmatan dunia sesukanya di dunia, tapi ingat, kematian pasti akan menghentikan dan menghancurkannya. Itu pasti. Tapi tidak di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Terus nikmat, terus bahagia, terus senang, dan kesenangannya adalah kesenangan yang tidak pernah dirasakan oleh siapapun. Allati a'addaha Allah ta'ala lil mu'minin al muttaqin. Darun Naim, tempat kenikmatan yang Allah persiapkan bagi hamba-hambanya yang beriman dan kemudian bertakwa kepada Allah. Ini syaratnya. Syarat utamanya adalah iman. Tapi syarat penyempurnanya kemudian adalah ketakwaan kepada Allah. Secara khusus Allah mempersiapkan seluruh kenikmatan ini bagi mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah. Yang berarti kita nggak punya pilihan selain menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Gak ada Islam biasa-biasa saja, gak ada. Islam yang betul-betul sungguh-sungguh menyempurnakan ketakwaan. Itu semestinya. Islam yang seperti itu yang harus dijalani oleh seorang hamba Allah. Yang wajar-wajar saja. Emang ada yang tidak wajar di dalam Islam? Jemaah, ada yang tidak wajar? Jemaah, semuanya wajar. Mana yang tidak wajar? Ini halal, itu haram, ini nggak boleh, itu diancam neraka. Ini biasa. Mana ketidakwajarannya? Ini yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Hanya orang-orang yang bertakwa yang berhak didahulukan untuk masuk ke dalam surga Allah Jalla Jalaluhu. Alladzina amanu, kata Syekh, bima aujaballahu alaihimul iman bihi. Mereka-mereka yang beriman dengan perkara-perkara yang wajib diimani. Wa qamu bi ta'atillahi wa rasulihi, dan kemudian mereka melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Mukhlisin, dalam keadaan mereka ikhlas ketika mentaati Allah Jalla Jalaluhu, muttabi'ina li rasulihi, dan mengikuti rasulnya di dalam keadaan tersebut. Maka merekalah yang berhak merasakan kenikmatan-kenikmatan surga Allah. Kemudian beliau mengatakan fiha min anwa'in na'im. Di dalam surga itu ada macam-macam kenikmatan. Apa saja jemaah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merangkumnya di dalam satu sabdanya yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, di mana beliau mengatakan bahwa kenikmatan surga itu mala ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata. Keindahannya tidak pernah dilihat oleh mata. Menurut hadirin, yang paling indah di dunia ini apa? Hadirin, nggak ada yang indah? Apa? Istri soleha, masya Allah. Ya salam kalau ini. Ya, istri soleha, pokoknya gimana wujudnya, pokoknya indah. Betul tidak? Bagi sebagian orang. Tapi ada sebagian yang lain, gunung itu sudah paling indah sudah.
Bolak-balik naik gunung, tak angges-angges. Terus naik turun, naik turun, naik turun. Terus makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Kenapa? Ada keindahan di situ, ada kenikmatan. Betul nggak? Iya, nggak bisa disalahkan. Enak, nikmat. Mau istri jerit-jerit di rumah nggak peduli, yang penting naik gunung. Diprotes terserah, kalau sudah di gunung tenang, jempling, betul nggak? Iya, daun nanaon atau di gunung mah. Seluruh perkara yang kita anggap indah tidak akan pernah bisa mengalahkan pemandangan yang Allah persiapkan di dalam jannah. Ma la ainun ra'at, kata Rasulullah SAW. Gak pernah dilihat oleh mata. Mau wanitanya, mau tumbuhannya, mau hewan-hewannya, mau sungai-sungainya, tidak pernah dilihat oleh mata manapun. Wala udhunun sami'at, dan kemudian suara-suara indahnya itu tidak pernah didengar oleh telinga atau pendengaran manapun. Suara para bidadarinya indah, tidak pernah didengar di dunia oleh siapapun. Suara gemercik airnya indah, tidak pernah didengar oleh telinga manapun. Gak bisa dibayangkan. Kalau kita penasaran dengan potongan-potongan video keindahan alam, penasaran, oh kayak gimana? Sampai sana, wah betul ya, indah ya. Betul atau tidak? Padahal kita nggak tahu indah atau tidak sebenarnya. Tapi kita tertarik. Lantas kenapa kita tidak pernah tertarik kemudian untuk berjuang sampai kepada puncak kenikmatan yang ada dalam jannah? Yang kata Nabi, keindahannya nggak pernah bisa dibayangkan. Tidakkah kita ingin merasakan itu? Ini cukup sebetulnya untuk menggerakkan hati dan iman seseorang berjuang untuk masuk surga. Cukup. Jauh-jauh ke atas gunung saja bisa. Ke tengah lautan saja bisa. Hanya untuk mencari apa? Membuktikan indah atau tidak. Lantas kenapa jannah tidak pernah menggerakkan hati ini? Di dunia selalu ada yang lebih indah, betul tidak? Tapi tidak di dalam surga Allah. Di dalam surga Allah adalah puncak keindahan dan tidak ada tandingan. Kemudian kata Rasulullah SAW, wala khatara ala qalbi basyarin, tidak pernah bisa dibayangkan oleh hati manapun, benak siapapun. Gak pernah terbesit, gak pernah terbayangkan sedikit pun oleh siapapun di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh menyebutkan firman Allah dalam suratul Bayyinah ayat yang ke-7, kemudian ayat yang ke-8. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Innal ladzina amanu wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Perhatikan, mereka lah manusia-manusia, makhluk-makhluk yang terbaik. Yang terbaik itu yang iman, beramal soleh. Gak ada kriteria lain, gak ada. Iman, amal soleh. Allah yang memuji mereka dengan pujian khairul bariyah, sebaik-baiknya makhluk. Tingginya kedudukan di sisi Allah ditentukan oleh dua perkara ini, iman, amal saleh. Bukan oleh nasab, bukan oleh kedudukan sosial, bukan oleh usaha atau apapun. Semua yang dikejar orang itu, yang mereka pikir meninggikan derajat mereka dari perkara dunia, semuanya hanya kesia-siaan. Hanya iman dan amal soleh yang membuat kita menjadi makhluk terbaik di sisi Allah.
Makanya orang-orang fakir dari kalangan para sahabat nggak pernah minder, nggak peduli mereka dengan kefakiran mereka, dengan kemiskinan mereka, ataupun rendahnya strata sosial mereka. Dulunya budak, nggak peduli. Kenapa? Karena mereka tahu yang membuat mereka mulia itu adalah iman dan amal soleh. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mengatakan di dalam ayat yang ke-8, selain mereka itu makhluk terbaik, manusia-manusia terbaik, Allah kemudian mengatakan jazaohum, balasan mereka, balasan bagi mereka, inda rabbihim, di sisi Rabb mereka apa? Jannah. Jannah itu apa? Aden. Surga Aden, taman-taman Aden, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir sungai di bawahnya. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada apa yang diberikan oleh Allah dari balasan atas iman dan amal soleh mereka. Siapa yang nggak ridha dikasih surga? Ada yang nggak ridha? Antum nggak ridha? Yang nggak ridha cung. Apalagi kalau sudah masuk ke dalamnya. Beban-beban hidup yang bikin muka-muka antum ini merengut nih, merengut. Oh, mata merah tapi tak marah. Merah, urat keluar semuanya. Itu hilang seketika. Rasa capek antum yang gak selesai-selesai sudah belasan tahun ini, selesai seketika ketika melangkahkan langkah kaki pertama di dalam jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memang jarang mikir seperti ini jamaah. Makanya lesu terus, lemes. Menghadapi ketaatan itu beban. Sebentar lagi bulan Ramadan, beberapa hari lagi, aduh muka itu ditekuk sana sini, bingung. Apa yang mau dibingungkan? Apa yang harus dibingungkan jemaah? Coba jawab. Apa yang bingung di bulan Ramadan? Apa yang bingung? Hah? Apa was-wasnya apa? Hah? Ya khawatirnya apa? Ikut apa? Oh Masya Allah kalau ini. Ya tapi kebanyakan orang gak seperti ini. Bingung dunianya, bingung ininya. Padahal makan itu lebih jarang kalau bulan Ramadan. Betul tidak? Betul tidak? Ibadah lebih gampang, banyak temennya. Wah itikaf yuk, itikaf di Masjid Al-Aziz. Oh kumpul, ngobrol. Tapi lumayan. Daripada di tempat lain gak jelas. Betul gak? Iya. Apa yang harus dibuat berat? Ketika kita sadar dan tahu bahwa ujung dari perjalanan ini, kalau kita beriman dan beramal soleh itu jannah. Surga, tempat terakhirnya surga. Ya, kita naik gunung sampai puncak, hilang gak rasa letihnya? Lihat pemandangan yang indah ya Rab, kaki nyut-nyutan hilang seketika. Berapa menit karasa nyut-nyutan. Tapi bagaimana keindahan itu menghilangkan segala beban. Nah, surga akan menghilangkan segala. Dan di akhir ayat ini Allah mengatakan apa? Semua ini balasan kenikmatan yang indah ini liman khasyiya rabbah. Ini hanya untuk manusia-manusia yang takut kepada Rabb-nya, sehingga mereka menyempurnakan iman dan sibuk beramal soleh. Sebenarnya yang membuat kita sulit beramal itu
memang nggak takut sama Allah. Iya, nggak takut kemudian meleset harapannya, nggak masuk surga ternyata, tapi masuk neraka. Kalau orang takut itu akan sibuk terus menghilangkan kemungkinan dirinya masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dengan amal soleh. Bukan dengan duduk manis, ngelamun, menghayal nanti kalau di surga. Beramal. Bukan menghayal. Mana amalnya? Mana amalan ahlul jannahnya mana? Keyakinan ahlul jannahnya mana? Rasa khawatir ahlul jannahnya mana? Karena mereka yang berhak masuk surga adalah orang-orang yang takut kepada Rabb mereka. Nah, jemaah rahmatillah Allah, kita lanjutkan insyaallah setelah salat Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa amma ba'du ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Asy-Syaikh rahimahullahu taala kemudian dalam kitabnya mengutip firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-17. Dan ayat ini pula yang kemudian dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjelaskan bahwa keindahan di dalam surga itu tidak bisa dibayangkan oleh benak seseorang, tidak pernah dilihat oleh pandangan mata seseorang, dan keindahan suara yang tidak pernah didengar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-17 di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak ada satupun jiwa, kata Allah, yang tahu apa yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka dari perkara-perkara yang menjadi qurratu a'yun, menjadi penyejuk pandangan mata mereka, yakni di dalam surga Allah. Dan Allah mengatakan jazaan ini sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan ketika mereka hidup di dunia. Apa yang kita lakukan dari ketaatan kepada Allah tidak akan pernah sia-sia dan tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah Rabbul Alamin. Kita pasti akan mendapati balasannya di sisi Allah. Kita pasti akan menjumpai balasannya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti. Sehingga tidak perlu khawatir, tidak perlu kemudian sibuk mengeluh ketika melakukan ketaatan kepada Allah. Semua rasa letih ini akan berakhir, ibadah Allah, akan berakhir. Semua keluh kesah yang muncul karena ketaatan dan ketundukan kita kepada Allah, semuanya akan terbayar di dalam surga Allah Rabbul Alamin. Obatilah perasaan kita dengan janji-janji Allah yang hak. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan wal jannatu haq. Yang namanya surga itu hak, ada dan akan dihuni oleh orang-orang yang berhak memasukinya.
orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang selalu berusaha bertakwa kepada Allah sepanjang hidup mereka. Tidak perlu bersedih ketika ternyata ketakwaan ini mendatangkan penderitaan bagi kita. Nggak perlu. Kalaupun menyakitkan ketakwaan ini, demi Allah surga adalah obatnya. Surga adalah obatnya. Beginilah keadaan orang-orang yang menginginkan surga Allah. Gak sibuk dengan sakit hati, gak sibuk dengan caci maki, gak sibuk dengan apapun yang dilakukan makhluk Allah yang manapun. Yang mencaci mereka, yang menghina mereka, bahkan menghalang-halangi jalan mereka untuk menuju surga Allah. Gak peduli. Karena dia tahu apa yang menantikan dirinya di dalam surga Allah. Nah, kita ini jamaah rahmatullah Allah jarang mengobati diri kita, jiwa kita dengan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Jarang. Ya, kapan terakhir mikirin surga? Anda bantu jawab, sudah lama. Entah berapa bulan atau tahun yang lalu mungkin. Mungkin. Kami kan datang ke majelis ilmu mencari surga Allah. Tapi kapan memikirkan apa yang akan kita dapatkan di surga Allah? Kapan? Nah, kapan? Sehingga membuat kita tetap teguh di jalan ini. Gak kepikiran untuk berhenti. Kalaupun ada penghalang, terus ditabrak penghalang itu. Kapan? Sedangkan Allah menyembunyikan sesuatu yang tidak bisa dibayangkan oleh hamba-hambanya. Nas'alullahal jannata wa ma qarraba ilaihi min qaulin aw amal. Kita meminta kepada Allah surganya dan seluruh amalan yang mendekatkan kita kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh mengatakan wa amman nar. Adapun neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Tempat ini dinamai dengan kata an-nar. Karena memang yang menjadi sifat utamanya adalah api. Yang Allah persiapkan untuk menyiksa mereka-mereka yang kemudian masuk ke dalamnya. Karena perbuatan mereka sendiri. Kata Syekh, fahiyya darul azab, dia adalah tempat siksa, tempat azab. Tidak ada kenikmatan sedikit pun di dalamnya. Allati a'addaha Allah Ta'ala lil kafirin adh-dhalimin, yang secara khusus Allah persiapkan untuk orang-orang kafir yang melampaui batas mereka. Karena neraka adalah tempat yang abadi untuk mereka, untuk para kufar. Gak ada orang kafir yang masuk surga. Ada orang kafir masuk surga? Jemaah, ada orang kafir masuk surga? Gak ada. Sebaik apapun dia. Kok lama jawabnya jemaah? Sebaik apapun dia, sebaik apapun dia, tempat kembalinya surga atau neraka? Surga atau neraka? Neraka. Karena itu tempat satu-satunya yang berhak didiami oleh para kufar. Gak ada tempat lain. Dan itu karena kekufuran mereka kepada Allah. Kan kafir kayak nggak apa-apa, kafir juga asal baik. Ini kalimat yang benar atau salah? Batil. Sebaik-baiknya orang kafir, tempat kembalinya kalau dia mati di atas kekufuran apa? Neraka. Dan tidak akan pernah keluar dari dalamnya selamanya, abadi. Alladzina kafaru bihi wa asaw rusulahu, orang-orang yang kufur kepada Allah dan bermaksiat menentang rasul-rasul atau utusan-utusan Allah. Ini tempat khusus bagi mereka. Fiha anwa'un atau fiha min anwa'il azab wan nikal atau nakal ma la yakhtur 'alal bal. Di dalamnya ada berbagai macam siksa yang tidak bisa dibayangkan oleh benak siapapun. Qala Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat yang ke-131, apa kata Allah?
wattaqun nar allati uiddat lil kafirin. Jauhkan diri kalian atau jagalah diri kalian dari api neraka yang Allah khusus persiapkan untuk orang-orang kafir. Jadi nggak ada kafir ahlul jannah, kafir ahlun kata Allah bukan kata kita. Jangan seenaknya menetapkan la haula wala quwata illa billah. Allah yang mengatakan. Kalau dia mati di atas kekufuran. Kalau tidak ingin kekal di neraka, maka matilah di atas Islam, di atas iman. Apa sulitnya? Anehnya, orang kafir itu nggak terima kalau dikatakan tempat kembali mereka itu neraka. Aneh. Betul tidak, Jom? Kenapa nggak terima? Kenapa nggak terima? Coba alasannya apa? Mereka nggak terima. Coba. Agama beda, keyakinan beda. Tapi kata orang Islam, orang kafir di neraka mereka nggak terima. Kenapa? Surga mereka beda. Beda nggak? Beda. Tuhannya beda. Terus urusannya apa dengan orang Muslim yang mengatakan orang kafir dalam? Kenapa nggak terima? Jamaah, kenapa nggak terima? Harus ditanya orang kafir ini. Enggak juga. Karena hati mereka itu tidak bisa berdusta. Bahwa mereka berada di atas kebatilan dan kekufuran. Sebetulnya mereka takut. Sebetulnya mereka takut. Dan mereka tahu bahwa Islamlah yang hak. Makanya mereka nggak bisa terima ini. Kan beda. Kenapa kok kesel? Toh mereka juga mengatakan kita apa? Kafir. Ya udah masing-masing aja bereskan masalahnya. Antum dikatai kafir sama orang kafir, ridho nggak? Kata orang kafir, antum kafir. Ya, ridho nggak? La haula wala quwata illa billah. Apa bukti antum ridho? Nggak ngaruh, antum nggak kesel. Kan ada orang kafir yang ngomongnya kan selesai. Tapi kenapa orang kafir tidak terima ketika dikatai kafir oleh orang muslim? Karena mereka tahu fitrah mereka berbicara bahwa yang hak itu adalah Islam dan mereka-mereka yang berada di atas iman. Solusinya mudah, apa? Masuk Islam. Aslim taslam. Nabi sudah ngasih tahu sama Heraklius, masuk Islam engkau selamat. Selesai masalahnya. Kalau nggak mau masuk Islam, siap-siap masuk neraka. Selesai. Karena Allah bilang uiddat lil kafirin. Dalam ayat yang lainnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-29, kata Allah, wa qulil haqqo mir rabbikum wa qulil haqqu mir rabbikum. Katakan Muhammad bahwa al-haq, kebenaran itu datangnya dari Rabb kalian. Ini perintah dari Allah untuk menyampaikan kebenaran. Yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Allah yang suruh nabinya untuk mengatakan ini. Allah yang memerintahkan nabinya untuk mengatakan barang siapa yang beriman masuk jannah, barang siapa yang tidak beriman masuk. Inilah kebenaran. Kenapa harus ditahan-tahan? Katakan. Dan Allah memberikan pilihan dalam ayat ini. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Mereka yang ingin, yang suka, yang berkehendak untuk beriman, berimanlah. Kalau tidak mau beriman, silahkan kufur, kata Allah. Tapi ada tapinya. Jamaah, apa kata Allah kemudian dalam lanjutan ayat ini? Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha.
Tapi bagi mereka-mereka yang memilih kekufuran, yang Allah katakan mereka adalah orang-orang zalim, kezaliman yang paling besar ketika orang berada dan terjerumus ke dalam kekufuran. Makanya Allah bilang mereka orang-orang zalim. Kami sudah persiapkan untuk mereka tempat yang dipenuhi oleh api, dan kemudian api ini mengelilingi tempat tersebut. Gak bisa keluar. Dikepung oleh api di dalam tempat tersebut. Wa iyastaghitsu, kalau kemudian mereka istighotsah, minta tolong di tempat itu karena dibakar, dikepung oleh api, yughatsu bima'in kalmuhal, mereka ditolong tidak? Ditolong, tapi dengan air yang rupanya seperti muhal. Apa itu muhal? Apa itu muhal? Ini dibaca setiap malam Jumat sama antum. Yang keras. Besi, perunggu tembaga, jenis besi yang dilelehkan. Ini minumannya untuk menghilangkan rasa haus yang disebabkan panasnya api. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kata Allah, yashwil wujuh, yang membuat wajah mereka kemudian terbakar ketika meminum minuman ini. Bi'sas syarab, ini adalah seburuk-buruknya minuman. Wasa'at murtafaqah, dan seburuk-buruknya apa? Tempat istirahat bagi seorang hamba Allah. Dan Allah mengancam kita dengan ini. Allah tidak pernah mengancam kita dengan kefakiran. Dan ini yang dikatakan oleh seorang salafus saleh. Gak perlu takut kefakiran, karena Allah tidak pernah mengancam kita dengan kefakiran. Yang menjadi ancaman Allah adalah tempat yang Allah ceritakan tadi di dalam ayatnya. Gak perlu takut fakir, takutlah neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sedikit yang hatinya bergetar ketika mengingat neraka Allah. Kapan terakhir mengingat neraka? Kapan? Jemaah, kapan? Membayangkan jika kita kemudian harus merasakan siksa Allah di dalam neraka, waliyadzubillah. Karena mata yang tidak taat kepada Allah, karena telinga yang melanggar aturan Allah, karena tangan yang bermaksiat digunakan untuk bermaksiat kepada Allah, karena kaki yang dilangkahkan untuk mengingkari dan durhaka kepada Allah. Kita lupa bahwa kita pun bukan hanya dijanjikan surga oleh Allah, tapi juga diancam dengan neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang yang beriman itu bukan hanya saja membayangkan surga, tapi juga membayangkan neraka, agar mereka jauh. Sebagaimana kita kalau benci dengan satu tempat, nggak sudi untuk menjejakkan kaki kita di tempat itu, betul nggak jemaah? Sudi nggak? Apa tempat yang paling antum benci di dunia ini? Nggak ada jawaban juga jemaah. Satu lah. Apa jawaban? Yang paling dibenci apa? Membayangkannya saja sudah jijik. Apa? Nggak ada. Antum suka semua tempat di dunia ini? Nggak ada. Oh, penjara.
penjara. Apa yang antum lakukan supaya tidak masuk penjara? Hah? Berbuat baik, tidak melakukan kejahatan, betul? Betul? Padahal penjara tidak pernah mematikan seseorang. Di penjara orang masih bisa makan. Bahkan di penjara orang masih bisa menikmati kehidupan, betul nggak? Betul. Cuman penjara. Tapi tempat yang Allah sediakan segala macam azab di dalamnya. Kita tidak pernah kemudian takut dan khawatir, nggak pernah. Tenang, santai, tidur enak, makan enak, minum enak, apa lagi jemaah? Main-main terus, main-main, betul nggak? Jemaah, jemaah, main-main, itu tangan terus main, main terus. Kalau kemudian neraka tidak mengingatkan kita, lantas apa lagi yang bisa mengingatkan kita untuk taat dan kemudian takut kepada Allah? Wallahu ta'ala alam. Jamaah rahmatullah, ini yang bisa saya sampaikan insyaallah dalam perjumpaan ini. Jika ada yang ingin ditanyakan maka persilahkan. Kalau tidak ada, kita akhiri perjumpaan ini dengan doa kafaratul majlis. Silakan. Lagi ingat neraka semuanya kayaknya. Alhamdulillah. Itu sudah lebih baik, itu sudah cukup. Nggak usah ada pertanyaan. Kalau memang yang diingatnya neraka. Nah, fadhil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Nah, kalau dia melakukannya kemudian betul-betul murni semata-mata agar bisa menikah, jadi hanya untuk menipu pasangan perempuannya ini, kemudian mau dinikahi, setelah itu dia kafir lagi, maka ini tempatnya jelas kemana. Tapi kalau kemudian ada alasan pernikahan, tapi juga kemudian dia memiliki alasan lain, sehingga dia rela meninggalkan keyakinan sebelumnya untuk Allah, untuk Islam. Dan perkara yang seperti ini pun terjadi di zaman Rasulullah SAW dengan bentuk yang lain. Ada orang-orang yang masuk Islam karena mendapatkan hadiah dari Nabi, dan dia mengajak orang untuk masuk Islam. Kenapa? Karena Muhammad ini kalau ngasih pemberian itu dengan pemberian orang yang tidak takut miskin, artinya sesukanya, seenaknya kalau ngasih. Berarti penyebabnya apa masuk Islam? Dunia. Iming-imingnya apa dari Rasulullah SAW? Dunia. Itu langkah awalnya. Tapi kemudian setelah merasakan nikmatnya iman, dunia tidak lagi terasa manis bagi mereka. Dan ini nggak ada masalah, jelas ya. Kecuali orang itu pura-pura, dan banyak yang pura-pura, banyak yang pura-pura. Makanya ketika seseorang ingin masuk Islam karena pernikahan, dia harus tahu dulu apa itu Islam, dan harus dipastikan dia faham tidak usul pokok agama Islam itu seperti apa. Jangan asal kemudian masuk Islam syahadat selesai sudah, nggak belajar sholat, nggak belajar apa-apa. Nah ini bohong, ini kelihatan dustanya. Tapi kalau kemudian dia mau belajar, mau mendengarkan, mau kemudian berusaha, maka kita berharap ada kebaikan di dalam keislamannya ini. Tapi secara zahir kalau dia sudah syahadat, hukumnya apa? Muslim. Sama seperti orang yang di ujung tanduk ketika berperang dengan Usamah ini, di detik terakhir tahu mau dipenggal kepalanya, syahadat, tetap disikat sama Usamah, disalahkan oleh Nabi. Emangnya kamu tahu isi hatinya? Kita diajari untuk menghukumi secara zahir. Muslim ya muslim sudah.
Jelas ya? Allah barik insyaallah. Silakan satu pertanyaan lagi. Wallah. Dua boleh. Khalas. Ya Allah. Wallahu a'lam. Kita nggak pernah tahu siapa yang dipilih, tapi seseorang bisa dinilai dengan apa? Akhir hayatnya. Innamal a'malu bil khawatim. Kalau kita mau berhusnudzon kepada Allah, kita lihat akhir hayat seseorang, bahwa dia itu ahlul jannah atau bukan. Kalau akhirnya baik, di atas iman, kita berhusnudzon bahwa dia ahlul jannah. Karena bisa jadi seseorang itu sepanjang hidupnya mujrim itu penjahat dia, ahlul maksiyah dia. Tapi di akhir hayat dia taubat dan kemudian melakukan amal soleh misalkan, atau tidak melakukan amal soleh pun taubatnya sudah menghapuskan dosanya. Betul? Betul tidak? Betul? Makanya Nabi mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Sebaliknya, ada orang-orang yang sepanjang hidupnya seperti ahlul jannah, tapi kemudian bahkan kata Nabi jaraknya sama surga itu sejengkal. Fayamalu bi amali ahlin nar, dia melakukan amalan ahlun nar, fayadkhuluha, kemudian dia masuk ke dalam neraka Allah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Maka yang seperti ini su'ul khatimah. Sehingga yang kita nilai adalah keadaan terakhir seseorang. Ya, jangan sibuk kemudian ini itu caci maki, ini itu menilai amalan orang, kita nggak tahu akhirnya. Mengingatkan wajib, menasehati wajib ketika melihat kemungkaran, tapi memastikan haram. Karena nggak ada yang tahu siapa yang dipilih. Antum tahu antum ahlul jannah? Ana juga nggak tahu. Kita berharap dan berjuang, berusaha bahwa kita termasuk ahlul jannah. Khalas. Kita berhusnudzon kepada Allah bahwa kita berhak masuk ke dalam surga dan berlindung dari akhir yang buruk. Insyaallah jelas, Pak. Allah barik. Terakhir antum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sikap kita apanya? Pertanyaannya, tuduhan itu di atas bukti atau tidak? Ya, temannya ini jujur atau tidak? Khalas. Kata Nabi, al-bayyinatu 'alal mudda'i. Orang yang menuduh itu harus punya bukti. Dan kalau orang itu tidak punya bukti, apa sikap kita? Ya kita tetap makan di tempat itu. Selama zahir makanannya apa? Halal. Nasi goreng, apalagi jemaah? Mie goreng. Betul nggak ini jemaah? Hah? Warung nasi tertentu lah gitu ya. Sebagian ada yang bilang itu loh bau monyet cenah di atas gagalan. Apa ini? Bagaimana syaitan tala'ub dengan tidak memungkiri bahwa ada orang-orang yang melakukan cara ini dalam usaha mereka. Iya itu. Bahkan bukan hanya saja penglaris, tapi sihir untuk mematikan usaha orang lain. Itu biasa. Yang saya bilang biasa itu orang banyak melakukan itu. Bahkan ada satu orang yang dagang di pasar cerita sama saya kalau nggak ke dukun, saya nggak akan bertahan dagang di pasar. Karena kenapa? Semua orang di pasar ke dukun. Bukan di sini, bukan di tempat lain, jauh lah. Iya, dia bilang sendiri, mau nggak mau saya harus ke dukun. La haula wala quwwata illa billah. Ada satu orang lagi tukang dagang juga, dia nggak ke dukun. Saya cuma bertahan 10 hari. Setelah 10 hari tempat dagang saya seperti kuburan. Khalas. Laler aja gak ada yang mampir. Jangankan manusia, lalat gak ada yang hinggap di jualannya, dia gak ada. Gak menafikan itu.
Dan kalau kita jelas-jelas punya bukti dan melihat secara langsung, yang harus dilakukan apa? Diingkari, dicegah, dan didakwahi. Ini haram dan seterusnya. Masalahnya kita mau melakukan itu apa enggak? Jemaah, kita lihat yang dagang teh lagi bakar menyan dan seterusnya, makan mah hayah we ngalimat. Betul enggak? Kalau antum tanya hukum makanannya seperti apa, halal makanan. Toh itu bukan sesajen, sesajen bukan? Bukan. Yang dibuat dari bahan halal tidak halal, maka hukumnya tetap halal. Jelas insyaallah? Jelas jemaah? Jelas. Dan anehnya banyak orang yang pesugihan tapi tidak kaya-kaya, mereka tetap pesugihan. Betul kata Allah, ulaika kal an'am bal hum adall. Orang-orang yang syirik itu, kata Allah nih, bukan kata saya, seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Gak ada yang lebih bodoh dari mereka, itu gak ada. Dari musyrikin gak ada. Khalas. Kata Allah, antum kalau mau protes sama Allah, ini yang suka pesugihan ini, wah antum ngata-ngatain kami, protesnya sama Allah sana. Karena Allah yang mengatakan kalimat itu, sadarlah bahwa kalian itu sangat hina dengan kemusyrikan. Ya, wallahu ta'ala alam, semoga Allah menjaga kita dari kemusyrikan insyaallah dan seluruh kemaksiatan. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.